masalah usia itu sebenarnya nggak ada batasan juga sih untuk berkembang dan bisa bermain skateboard gitu. Ada yang mulai mencoba-coba gitu, ada yang pengen diniatin pengen jago juga, cuman mereka tuh mikirnya mungkin kalau yang di usia yang sekarang gitu ya, mungkin mereka cuma mencari fun-nya aja lah ya. Pada zaman saya tuh anak skate tuh terlihat keren banget gitu. Selalu dilirik sama cewek-cewek juga gitu. Mungkin sekarang udah bertambah usia dengan mendirikan Heaven Skateboard yang dari tahun 2007 sampai sekarang ya awalnya sih cuman dari hobi ya gitu, jadi lahan bisnis buat sekarang ini. Awalnya sih saya nggak bisa jualan gitu, jualan tuh kayak gimana gitu, basicnya juga nggak bisa gitu kan, malah itu saya dalam matematika juga bodoh gitu. Ya kebetulan ada kalkulator gampang. Terus ya itu sih yang paling didapat sih sampai sekarang tuh pengalaman, misalkan lebih bersabar ya dan punya lebih bijak lah istilahnya. Gak ada yang berubah sih, dari mulai celana gombrang, mungkin sekarang udah agak-agak gak terlalu gombrang lah ya. Emang sih fashion sekarang juga balik lagi gitu kan, sekarang udah banyak yang mulai gombrang-gombrang lagi, dan si anak-anak skate ini banyak dong ditiru dengan oleh pelaku-pelaku fashion zaman sekarang gitu kan. Coba dilihat hampir semua di jalanan atau lihat di mana gitu kan, pasti setelannya tuh ada lah yang dari 10 orang 8 orang lah yang setelannya mirip-mirip anak skate. Itu eksistensi aja sih. Kalau misalkan emang kita lingkungannya juga relate, dandanan bajunya mungkin jadi terlihat rapi. Kalau sekarang ya apa adanya aja kayak gini gitu. Besoknya itu tiba-tiba datang lagi, balik lagi gitu. Saya kira itu dia mau komplain tentang barang yang saya jual atau gimana. Ternyata dia mau ngerakit satu papan skateboard lagi buat dia sendiri gitu. Saya kira yaitu beli buat anaknya lagi. Terus dia berpikir, apakah saya terlalu telat gitu buat main skateboard di usianya dia gitu. Saya bilang tidak gitu. Malah banyak yang anak di bule-bule di sana itu kayak Steve Caballero itu udah tua banget. Meskipun ya mungkin ada lah ya dari beberapa pengalamannya mereka cedera atau apa, mungkin itu ada ketakutan tersendiri sih. Biasanya dia dulu pernah cedera karena melakukan trik tertentu gitu, dia cedera parah. Nah mereka biasanya suka jadi paranoid gitu. Bermain skateboard tetap safety itu pastinya gitu ya, cuman yang namanya resiko gitu itu bakal kebawa sih di masa tuanya juga gitu kan. Misalkan ada cedera ligamen atau segala macam. Cuma itu segala resikonya karena kita menggeluti olahraga ekstrim, ya itu memang harus kita terima gitu. Trik main skateboard itu kan banyak ya. Jadi jangan cuma meniru si A, jadi mengidolakan si A gitu kan. Kita bisa sih mengidolakan si A ini, cuma kita ambil positifnya lagi. Misalkan dia lebih jago, nah kita harus lebih jago lagi dari dia gitu. Itu sih poinnya gitu. Kalau misalkan kita cuma meniru saja gitu tanpa ada perkembangan, ya gak berkembang gitu. Kalau zaman dulu kan jadi perkembangan zaman saya main skate itu mungkin triknya hanya sedikit lah. Kalau zaman sekarang itu bisa dikombo-kombo gitu. Misalkan satu trik satu ke obstacle ini bisa jadi dikombo jadi 2 trik gitu. Kalau zaman dulu ya nguliknya susah gitu. Nah kalau dari segi kesehatan ya mungkin kita dibarengi juga dengan olahraga yang lain ya, misalkan bisa bersepeda, asal jangan sama tinju aja gitu. Kalau enggak ya bisa dengan olahraga yang lain lah, dicombine lagi lah gitu. Kalau misalkan dengan pola hidup juga, kalau kita sering begadang, besoknya kita main skateboard, nggak enak juga sih. Jadi ya itu penting juga sih kesehatan gitu. Dukungan yang lain ya, misalkan dari pemerintah atau menyediakan sarananya atau segala macamnya gitu kan, karena itu kita membutuhkan banget gitu ya sarana tersebut ya gitu, biar si skateboard ini dan industrinya ini ikut tetap ada lah di Indonesia gitu kan, karena ini industri skateboard ini ya impactnya gede banget gitu.